Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Mairodi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas menyelesaikan ya cara-cara dengan trik yang cepat ya, mudah untuk menyelesaikan soal-soal yang pada umumnya ini ditemukan pada tes-tes eh, untuk masuk sebagai CPNS ya, pegawai negeri sipil. Baik, kita langsung aja ke penyelesaian soal-soal ya. Kita perhatikan ini soal nomor satu. Soal nomor satu ini apa? 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 itu ya 3 ya. 3 pangkat 1. Jadi suatu bilangan itu sebetulnya pangkat 1. Misal 2 ditulis. Nah, itu 2 pangkat 1 sebetulnya. Cuma kalau pangkat 1 nggak pernah ditulis. Tulis aja 3 gitu. Nah, kemudian suatu bilangan ya. Suatu bilangan kalau dipangkatkan dengan 0 dia sama dengan 1 ya. Jadi 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Misalnya A pangkat 0 itu tuh 1 ya. Jadi 10 pangkat 0 itu tuh 1 ya. 1000 pangkat 0, 1 hasilnya ya. Jadi 2 pangkat 0 itu 1. Jadi kalau begitu berapa? 3 ditambah 1, 4 gitu. Tapi adakah jawabannya 4 kan nggak ada. Kita lihat aja ya kan. 4 itu apa? 2 pangkat 2 kan. Berarti kan ini 2 pangkat 2 itu artinya 2 kali 2 kan sama dengan 4. Jadi jawabannya D. Kemudian nomor berikutnya yaitu nomor 2. Nomor 2 ini kita disuruh mencari A. Ini mudah sekali kalau seperti ini ya. Ini tinggal dikurangi aja. Ya kan? A dengan A-nya dikumpulkan ya. Kalau ada A dengan A dikumpulkan. Suku yang sejenis ya. Ya sejenis. Kalau begitu berarti kita pisahkan ya. 3 ya kan. Tambah ya 5/6 A ya kan, tambah 5/6A sama dengan ya kan, sama dengan 5/4A ya kan, seperti ini ya. Nah, A dengan A bisa disatukan ya. Ini kan ada di ruas kiri, ruas kanan. A-nya harus disamakan posisinya. Ya kan? Ini kan sebelah kiri, ini sebelah kanan. Nah, sebelah kirinya kita pindahin ke sana. Ya, kita pindahin. Kalau dia yang ininya tandanya positif di sini di sebelah kiri, kalau dipindahkan ke sebelah kanan menjadi berubah tanda, menjadi negatif. Kalau dia negatif menjadi positif, kalau positif menjadi negatif seperti itu ya. Nah, kalau ini positif maka berubah tanda menjadi negatif. Negatif 5 sama persis ya, 5/6A. Nah, A. Tapi di sini tentu dihilangkan ya, dihilangkan. Berarti kalau kita tulis ulang 3 sama dengan ya 5/4A ya dikurangi 5/6A kan jadinya begini. Ini kan A dengan A kan? Ini A nih A. Berarti 5/4 ayam dikurangi 5/6 ayam. Nah, gitu. Jadi kalau A nih A, maka yang dikurangi ini aja gitu. Ya. Bilangannya 5/4 dikurangi 5/6. Jadi 5/4 dikurangi 5/6 A gitu ya. A. Maka ini yang kita lakukan perhitungan ya. Ini kan 4 nih 6. Nah, kita ubah ya. Kan belum boleh dikurangi karena penyebutnya masih berbeda yaitu 4 yang satunya 6 kan. Nah, kita ubah menjadi berapa? 12 ya. 12 kan suatu angka yang merupakan kelipatan dari 4 dan juga kelipatan dari 6. Nah, gitu ya. Intinya kita boleh merubah ke angka berapapun yang merupakan kelipatan dari 4 dan 6. Akan lebih baik angka yang paling kecil, kelipatan yang paling kecilnya, ya kan? Sebetulnya boleh juga kelipatan yang besarnya juga boleh. Namun tidak sederhana gitu loh. Kan kita ingin yang paling sederhana, maka kelipatan yang paling kecil. Kelipatan yang paling kecil antara 4 dan 6 itu 12 ya. 4 ini menjadi 12 dikalikan berapa? Kali 3. Kalau bawah dibagi kali 3, maka 5 yang di atas ini juga harus dikali 3, berarti 15 ya. Kemudian 6 ini kan menjadi 12 ya. Itu kali 2, maka 5 juga harus kali 2, itu 10 ya. Nah, kan. Ini sama dengan 3 kan. Nah, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Ini A ya. Kita lanjutkan. Nah, kalau ini 12 12 sudah boleh dikurangi.
yaitu 3 sama dengan 15 dikurangi 10 berapa? 5. Bawahnya 12 ya. 5/12 A. Nah, ini ya. Nah, ditanya A. Kalau A sudah tahu, maka boleh dikali silang ya. Atas dikalikan ke sana, ini kalikan ke sana, ini dikalikan ke bawah. Caranya gitu silang. Ya. A kita letakkan aja di kiri. Nah, kalau 12-nya ke sana berarti 3 kali 12, ya kan? 3 kali 12. Sedangkan 5-nya ke bawah kan? 5 sama dengan A. Tuh. Sudah dapat kan? Yaitu 3 dikali 12 berapa? Sama dengan 36 kan? Ya, kesini ya 36/5, ya kan? A-nya sama dengan itu ya. Jadi 36/5. 36/5 berarti yang E ya. Jawabannya itu. Sekarang kita lanjut ke nomor 3 ya. Kita lanjut nomor 3. Manakah bilangan yang paling kecil? Kalau ada tanda akar ini, supaya mempermudahnya, kita pangkatkan aja semuanya ya, tujuannya supaya tanda akarnya hilang. Ya, karena soal ini keluar terus model-model seperti ini. Polanya kan sama aja, cuma paling beda angka. Caranya dipangkatkan aja. Kalau dipangkatkan, tanda akarnya hilang. Jadi angka yang seperti ini yang paling kecilnya, kalau dia dipangkatkan, kalau yang kecil tetap menjadi kecil juga gitu loh, nggak ngerubah jawaban, ya kan? Nah, kalau sekarang kita lihat atas ya, atas ini 2/5 kita pangkatkan, yaitu 2 dipangkatkan jadi 4, ya kan? Kemudian akar 5 ini dipangkatkan, tanda akarnya hilang, ya kan? Tinggal kali 5, ya kan? Sama dengan berapa? 20 ya. Nah, ini 20, ya kan? Kalau akar 5 ini kalau kita pangkatkan menjadi apa? 5, ya kan? Nih, kita kurung ya. Kemudian ini yang C, kalau akar 5 dipangkatkan jadi 5 kan? Tanda akarnya hilang. Nah, kalau bawahnya 2 dipangkatkan jadi 4, ya kan? Jadi 5/4. Kemudian ini ya, yang D, kalau 1 dipangkatkan 1. Kalau akar 5 dipangkatkan jadi 5 aja kan? Jadi 1/5. Nah, sekarang yang bawah yang E, ya kan? Yang E kalau 1 dipangkatkan 1. Kemudian kalau 2 dipangkatkan 4, ya kan? Kalau akar 5 dipangkatkan jadi 5 kan? Jadinya sama dengan 1/20 kan? Nah, kan sudah kelihatan nih mana angka yang paling kecil yang ditanya. Kan? Angka yang paling kecil. Kalau angka yang paling kecil, ini kan udah kelihatan 20 jelas besar ya, 5 jelas masih besar. Yang kalau 5/4 ini kan 1/4 kan. 1/4 itu sama dengan 1,25 kan, masih besar kan. Nah, kalau 1/5 dengan 1/20 mana yang lebih kecil ya? Pasti yang 1/20. Jadi jawabannya yang E ini ya. E jawabannya. Pokoknya kalau angka yang di bawah penyebutnya ini besar, itu nilainya kecil, ya. Seperti itu. Selanjutnya kita jawab soal nomor 4. Soal nomor 4 ini adalah pangkat ya, pangkat 2. Ya kita jumlahin aja. Ya kan mudah sebetulnya ya, sederhana nih. Nah, 21 ditambah 19 berapa? Kan 40. 40 dipangkatkan. Pangkat itu artinya dia dikali dia sendiri, yaitu 40 kali 40. Kita lihat aja angka 4 dengan angka 4 ini ya, 4 kali 4, 16. Nolnya 1, ditambah 0 ini 1, berarti letakin di sini. 1600. Ini D jawabannya. Kemudian soal nomor 5 ya. Soal nomor 5, berapa persen 120 dari 1500? Ini mudah caranya begini, 120 ya, caranya dibagi 1500 kali 100%. Ini pertanyaan ini berulang-ulang ya, dan caranya sama gitu ya. Caranya sama. Nah, ini kan ada 0 di atas ya, 100 kita buang, nolnya kan 2. Ini 02 boleh dibuang. Kalau di atas dibuang nolnya, di bawah boleh, tapi syaratnya harus sama ya. Kalau di atas dibuang 2, bawahnya 2. Kalau di atasnya 1, bawah 1, demikian seterusnya. Berarti yang tersisa berapa? 120 dibagi 15 kan? 120/15 gitu.
persen. Tuh berapa gitu. Berapa ini? Itu 8 ya. 8% kan, karena 8 kali 15 kan 120. Berarti jawabannya B. Selanjutnya nomor 6. Kita kerjakan nomor 6. Nomor 6 ini mudah sekali ya. Angka-angkanya sebetulnya dibuat oleh pembuat soal angka-angka yang mudah sebenarnya ya. Angka-angka yang mudah. Nah, ini kan 36 dibagi 9 kan 4 ya. Kemudian 4 dibagi 0,75. 0,75 itu 3 per 4 loh ya. 3 per 4. Sebetulnya seperti ini prosesnya 0,75. Ini sebetulnya kita sambil belajar ya. Sebetulnya kalau saya langsung ngerjain ini kan bisa lebih cepat ya. Ini cuma saya ngajarin bagian-bagian tertentu yang dianggap perlu saya juga ajarkan supaya Anda betul-betul paham. 0,75 itu kan sebetulnya 75 dibagi 100 ya kan? Dibagi 100. Nah, bagikan aja dengan 75 coba. 75 dibagi 25 berapa? Kan 3. Kalau 100 dibagi 25 berapa? Kan 4. Nah, jadi sebetulnya 0,75 itu sama dengan 3 per 4 ya. Nah, kita lanjut lagi ke sini ya. Berarti kan 4 dibagi 3 per 4 ya kan? Kan gitu. Nah, sebagaimana kita sudah tahu kalau ada tanda bagi, kita tinggal kalikan, tetapi dibalikkan angka yang kedua. Itu 4 kali 3 per 4-nya dibalik. Jadi, 4 per 3. Jadi, sama dengan 4 kali 4 berapa? 16, ya kan? 16 dibagi 3. Sama dengan berapa? Coba, 16 per 3 sudah ada kan? Yaitu yang D. Selanjutnya kita mengerjakan soal nomor 7. Nomor 7 ini mudah ya. Mudah sekali tinggal masukin angkanya. AB diketahui, C yang belum. C sama dengan A kuadrat. A-nya sendiri 3, dikuadratkan 9. Kemudian tambah 4 kali B. B-nya 4. 4 kali 4, 16 kan? Nah, berarti total C-nya berapa? Kalau begitu 25 ya. Jadi C-nya itu 25. Sudah tahu semua kan A, B, C. Nah, sekarang ditanyakan akar C. Akar C langsung aja ya. Akar C ini berarti 25 diakarkan yaitu 5. Dibagi B dikurang A. B-nya 4, A-nya 1. Berarti 4 dikurang 3 ya. A-nya 3. 4 dikurang 3 sama dengan 1. Kan mudah kan sama dengan 5 ya. Selanjutnya kita kerjakan nomor 8. Nomor 8 ini kita perhatikan di sini ya. 0725 ya. 0,725 dibagi. Nah, tadi seperti tadi apa? Dikali ya, dikali tapi dibalik. 4 dibagi 5. Ya kan? Nah, silakan mau 4 dikali ini dulu atau 725 dibagi 5. Kalau ada angka seperti ini ya, ini kan ada 5, pasti ini habis dibagi 5 ya kan? Nah, kita jangan lihat tanda 0 komanya ini, kita lihat angka yang di belakang koma aja ya. Nolnya nggak usah diperhatikan, 725 aja. 725. Kita perhatikan angka yang setelah tanda desimal ya. Bagi 5 ya. Ya, kan berapa? 1 dapatnya 7 kan? 5. Sisanya berapa? 2 kan? 2. 2 dibagi ini enggak, kita ambil lagi 2 ini di atas. 2 berapa? 4 ya. Karena 4 dikali 5 20. Sisanya berapa? 2. Nah, kita ambil lagi 5 karena 2 dibagi 5 belum ini kan? Kecil masih. Nah, 25. Berapa? 5. Jadi 145. Gitu 145. Tapi ingat, di sini kan nolnya ada berapa? 3 kan? Ada 3 angka di belakang koma. Berarti ini juga harus di 145 ini harus 3 kali. 1, 2, 3. Nah, berarti 0,145 gitu loh. 0,145 dikali 4 kan? Ya kali aja 4 ya sekarang ya. 0, kali 4 berapa? 0, 2 ya. 4 kali 4 16 tambah 2 18. 1 kan? 4 kali 1 4 tambah 1 5. 4 kali 0 0. Nah, berarti 0,58.
yang ini ya 0,58. Mau ditulis 0,580 juga boleh ya. Tapi juga boleh karena 0 yang di belakang koma ini paling belakang ini sudah tidak ada nilainya kan, boleh dihilangkan penulisannya 0,58 ini ya B. Berikutnya nomor 9. Nomor 9 ini kan pangkat. Pangkat itu ya dia bilangan itu dikali bilangan itu sendiri. Berarti 0,11 kali 0,11 kan. Kan seperti itu. Nah, ini caranya 11 kali 11 saja ya. 11 kali 11. Teman-teman mungkin sudah hafal kalau 11 kali 11 itu 121 kan. Kalau belum hafal ya kali biasa aja 11 kali 11 gitu ya. Pakai cara biasa. Nah, kalau apa? Kalau bisa dihafalkan aja biar mempermudah. Jadi 11 kali 11 itu 121. Tetapi angka yang pertama ini kan ada dua angka, ya kan tak komanya ini kan. Ada dua angka di apa sebelah kanan koma ini juga dua. 2 tambah 2 berarti 4. Nah, berarti ini harus dimundurin 4 kali. 1, 2, 3, 3, 4. Berarti di sini ya. Nah, ini ada 0. Berarti hasilnya 0,0121 ya. 0,0121 berarti yang E ya. Baik, sekarang kita lanjutkan soal nomor 10. Nomor 10 ini sama dengan nomor yang di atas tadi ya. A dan B diketahui, C yang belum. Nah, tinggal kita masukkan aja C-nya ini. C sama dengan 2A. A-nya 5 kan, berarti 10. Dikurangi B, B-nya 2 kan. A kali B, 5 kali 2 berarti ya 10. Ini 8 per 10 kan. 8 per 10. Nah, 8 per 10 ini berapa sih? 0,8 kan? 0,8 ya. Nah, C-nya dapat segitu. Kemudian ditanya A, B, C. A kali B kali C. 5 kali 2 kan? 5 kali 2, 10. Kali 0,8 gitu. Kali 0,8. Berapa? Ya, 8 ya kan? Sama dengan 8. Sama dengan, nah ini D ya. Selanjutnya kita kerjakan soal nomor 11 ya. Nomor 11 ini 5.000, ini kan tanah akar ya. 5.000 dikurangi 1.279 ya. Berapa ini? Silakan aja hitung, kalau bisa langsung ya silakan. Tapi kita cara ini aja ya, maksudnya kita cari secara seksama gitu lah. Meskipun Anda bisa menebak langsung, kita cari secara seksama. Yang pelan-pelan maksudnya, pengerjaannya pakai step by step, nah gitu. Kalau bisa langsung ya silakan. Nah, ini kan 5.000 dikurangi 1.279 berapa? Ya, kalau misalnya dikurang 1.000 dulu ya. Ini kan ada 1.000 kan? 5.000 dikurang 1.000 berapa? 4.000 kan? Nah, kalau 1.000 di sini sudah diambil karena sudah mengurangi jadi 4.000, berarti masih ada 279 kan? Ya, maksudnya ini supaya mudah aja ya. Nah, ini kan ada 200 kalau mau step by step. 200 ya. Ini kan ada 200. 4.000 dikurang 200 berapa? 3.800. Ya kan? Dikurangi 79 kan? 79 karena 200-nya kan udah ngurangin yang menyebabkan 4.000 menjadi 3.800. Nah, 3.800 dikurangi 79. Ini udah ya, langsung 3.700. Nah, 79 berapa? 21 ya. 3721. Nah, ini kan. Ini. Nah, kemudian 3721 kan udah dapat. Nah, diakarkan. Nah, setelah kita melihat ini, lihat aja jawabannya dulu ya. Kan jawabannya lumayan jauh-jauh ini. Bisa ditebak ya, bisa ditebak. Misalnya 51, 51 ini kan dekat 50. Tahu nggak 50 aja, 50 kali 50 ya kan berapa? Kan 2.500 ya kan? Sedangkan 60 kali 60 3.600 kan? Kalau 70 kali 70 4.900 ya. Ingat nih ya, bukan 71 tapi 70-nya ya. Nah, kita pakai yang pendekatan maksudnya. Kalau 80 64 kan, 64 6.400 maksudnya ya. Kalau 9 kali 9 81 ya 8.100 maksudnya. Sekarang mana yang terdekat? Yang 61 kan, 61. Jadi caranya nggak usah dikali aja 61 kali nggak usah, pasti itu jawabannya. Karena yang lainnya nggak mungkin jauh kan. Nah, kita pilih yang terdekat gitu. Sebetulnya ini sudah dirancang oleh para pembuat soal sebetulnya kan.
Soal nomor 12 berikutnya. Ini 3 pangkat 6 ya, dibagi 3 pangkat 18. Ingat ya, ini kan ada bilangan dasar yang sama, 3 dengan 3. Kalau ada bilangan dasar yang sama, 3 dengan 3, itu bisa dikurangi loh ya. Kalau pembagian, misalnya gini, 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 18. Ini sama dengan, ini kan bilangan dasarnya 3, ini juga 3 kan, berarti sama dengan 3. Kemudian pangkatnya 6 yang atas dikurangi pangkatnya bawah 18. Berarti 3 ya. Pangkat 6 dikurangi 18 berapa? Minus 12. Minus 12. Nah, inilah jawabannya. 3 pangkat minus 12. Yang D ya. Berikutnya nomor 13. Nomor 13, berapakah 5,6 dari 42%? Nah, ini pertanyaan gini berulang-ulang, tipe seperti ini mudah, caranya ya 5,6 kali aja 42%, seperti itu. Dari berapa? Dari 42%. 42% itu kan 42 per 100 kan? Tuh, 42 per 100. Kan mudah nih. Ini 5 dibagi 5, 1. 100 dibagi 5 berapa? 20 kan? 20, sedangkan 42 dibagi 6, 7. Ya kan? Berarti 7 per 20. Nah, tetapi jawabannya kan dalam bentuk persen dan desimal ya. Nah, tidak ada dalam bentuk pecahan 7 per 20. Ya oke, tinggal kita cari aja. Ingat, karena ini ada tanda 0, ya. Nah, kita lihat aja 7 per 2-nya. 7 dibagi 2. 0-nya nggak usah dipedulikan dulu. Tapi dipergunakan loh ya. Bukan berarti tidak diperdulikan lalu nggak dipakai 0-nya. Tetap dipakai. Tetapi ketika perhitungannya nggak usah gitu loh. Nggak usah. Nanti pas hasilnya baru tanda koma desimalnya mundur 1. Ya kan? Nah, 7 dibagi 2 berapa? 7 dibagi 2 itu kan sama dengan 3,5. Cuma kan ada 0 nih, 0. Nah, 0 yang satu ini menyebabkan koma ini mundur, koma desimal ini mundur 1 gitu. Jadinya 0,35. 0,35. Sekarang kita kerjakan nomor 14. 14, berapakah nilai N jika 19% dari N? Nah, 19%, 9% itu artinya apa? 19 per 100. 19% dari N itu artinya 19 per 100 dikalikan N. Ternyata nilainya itu berapa? Katanya 57. Tuh kan. Gini. Nah sekarang berapakah N ini? Kan ditanya N. Ya tinggal kali silang aja ya. Ini ke atas. Kalau dia ke sana. Kalau 19 ini ke bawah. Ini jadi ke bawah. Nah, saya tulis ulang lagi. Ya, kalau N kan tetap N. Nah, 57 ya 57 kali yang ke atas berapa? 100 ya. 100 yang ke bawah berapa? 19. Nah, angka-angka oleh pembuat soal biasanya angka-angka yang kelipatan loh. Ini 57 dibagi 19 berapa kan? 3. Ya kan? Ini sama dengan 300. Ini jawabannya 300. Baik, selanjutnya kita kerjakan soal 15. Soal 15, ini langsung aja ya, 4. Ini kan perkalian. Kalau perkalian atas dengan atas, bawah dengan bawah ya. Berarti 4 dengan 2 dikalikan. Sama dengan berapa? 8 per 3. Dikurangi setengah dipangkatkan. Setengah dipangkatkan, 1 per 2 dipangkatkan ya. 1 dipangkatkan jadi 1 ya, 1 kali 1. Kalau 2 dipangkatkan, 4. Ya udah seperti ini. Ya kan, tinggal kita ubah karena ini kan masih 3, penyebutnya ini 4 kan masih berbeda ya. Belum boleh maksudnya. Belum boleh kita kurangi. Nah, kita samain dulu. Nah, kita ubah. Kita ubah berarti yang sama kelipatan 3 dan 4 apa? Ya 3 kali 4 aja 12 gitu ya. 12. 3 menjadi 12 dikalikan 4. 8 pun dikalikan 4. Berarti 3, 2. Nah, 4 ini menjadi 12 kan dikali 3. Atas pun dikali 3. Berarti sama dengan berapa nih? 32 dikurangi 3, 29 per 12. Ini jawabannya. Tetapi dia bukan pecahan
pecahan biasa ya, jawabannya campuran. Ya kalau campuran ya silahkan aja kita selesaikan lagi, sederhanakan ini. Ya, 29 bagi 12 dapat berapa? 12 kali berapa sama 29? Dapatnya 2 kan? 2 itu kan 24 kalau dikalikan 12, ya kan? Nah, padahal ini 29, sisanya berapa? 5. 5/12. Nah, ini jawabannya. 25/12. 25/12 ini. B ya. Selanjutnya kita kerjakan eh, soal nomor 16 ya. Soal nomor 16. Nah, soal nomor 16 ini kan mudah nih ya. Nah, soal 16 ini mudah. Ini kan setengah ya. 4,00268 dikalikan setengah. Setengah itu tahu nggak? Ya, ditulis, nah saya tulis ulang ya. 4,00268. Ini kan sama dengan dikali 1/2 kan. Sama dengan dibagi 2 sebetulnya kan. Sama dengan dibagi 2. Kalau dibagi 2 kan angka yang kecil 2 ini mudah. Ya langsung aja dibagi. 8 dibagi 2 sama dengan berapa? 4. 6 dibagi 2, 3. 2 dibagi 2, 1. 0 yang dibagi 2, 0. 0 sebelahnya lagi 0. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, ini hasilnya. 2, 0, 0, 0, 0, 1, 3, 4. Nah, B ini. Ya. Selanjutnya nomor 17. Nomor 17 ini 144 dikurangi aja nomor 3. Berapa? Kita kerjain secara pelan aja nggak apa-apa. Nanti ketika ujian tetap Anda harus cepat. Kalau bisa ya langsung aja. Kalau bisa langsung jawab ya. Ini urutannya saya ajarkan. Saya ngajar urutannya ini saya ajarin juga gitu loh. Nah, 144 dikurangi 63. Nah, kurangin aja. 4 dikurangi 1. Kemudian 14 ini berapa? 8 ya kan? Nah, ini kan 81 sebetulnya. 81 akar gitu loh. Ya. Kalau nanti ketika ujian Anda jangan gini ya, langsung aja angka 9 gitu kan. Dibagi setengah ya kan. Dibagi setengah itu artinya dibagi 1/2 kan, gini. Nah, nanti ini 81 itu 9. Ini berubah jadi kali, tapi dibalikan 2/1. Ini sama dengan berapa? 18 ya. Jawabannya A. Kemudian nomor 18. Nomor 18, 145 ya, 145 dibagi gitu ya. Dibagi, nah dibagi berapa nih? 0,725 ya. 0,725. Nah, 0,725 ini kita bisa nulisnya gini, 725 per 1000 sebetulnya ya. Ingat sekali lagi, para pembuat soal itu sebetulnya membuat angka-angka yang dia pakai itu angka-angka yang mudah sebetulnya. Anda lihat sebetulnya 145 ini dengan 725 ini kelipatan loh, kelipatan. Ini menyebabkan Anda mudah gitu loh. Nah, ini kita ubah 145, kali ini kan bagi ya. Nah, diubah jadi kali, ya kan? Kalau diubah jadi kali kan dibalikan 1000 dibagi 725 kan? 725. Tahu nggak Anda bahwa 145 ini dengan 725 ini kelipatan? Coba 145 kira-kira aja kelipatannya berapa? Kan bisa tebak-tebak 145 kali berapakah sama dengan 725? 145. Ya, coba kali 5 ya, kali 5. Ini kalau Anda bisa tebak langsung, langsung aja ya. Ini saya mengajarkan ini kan membuat lebih lama sedikit karena caranya saya ajarin gitu loh. Langkah-langkahnya. 5 kali 5, 5, 2 ya. Kemudian 5 kali 4, 20, 22. 22, 5 kali 1, 1, 7 ya kan? Tuh, kan 725 kan? Benar. Berarti ini 5 itu loh. Kalau 145 dibagi 145 kan 1, 725 dibagi 5 kan. Jadi jadinya berapa? 1000 dibagi 5 sama dengan 200. Ini ya. D. Kita lanjutkan satu soal lagi yang terakhir.
satu soal ini 5. Anda lihat jawabannya ini semuanya 5 pangkat kan? Berarti 5 pangkat itu dipertahankan. 5 pangkat 9, nggak usah diotak-atik lagi karena memang jawabannya dalam bentuk itu kan. Yang kita perhatikan itu 625 kali 625. Ini angkanya angka-angka yang mudah sebetulnya. 625 ini berapa sih? 625 ini adalah 25 kali 25 ya. Nah, 25 kuadrat lah gitu. 25 kuadrat. Ya kan? Sedangkan 225 itu sendiri 5 pangkat 2 kan? 5 pangkat 2 dikuadratkan lagi. Nah, Anda lihat pangkatnya nih 2, pangkatnya sebelahnya 2. Kalau pangkat dia ketemu itu dikalikan, 2 dikali 2 berarti 5 pangkat 4 gitu loh. Ya. Jadi kita ulangi, tulis ulang 5 pangkat 9 kali 625. 625 berapa? Diubah langsung aja 5 pangkat 4. Nah, kalau tadi pembagian itu dikurangi, ya kan? Ini kan bilangannya 5 nih dasarnya. Ini juga 5 ya bilangan pokoknya. Maka kalau dia perkalian maka dijumlahkan ya. Yaitu 9 ditambah 4, 5, kemudian 9 ditambah 4 ya. Berarti 5 pangkat 13 gitu. 5 pangkat 13 ya. Baik, teman-teman, seperti itu cara menjawab ya dengan cepat. Nanti teman-teman cara menjawabnya langsung aja. Kalau saya kan ada step by step-nya. Kalau teman-teman kalau sudah tahu angkanya langsung tulis angka akhirnya aja, ya kan? Semoga video ini bermanfaat. Silahkan di-subscribe, like and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.